Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 6. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antara kamu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokhorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Tuduhan terhadap Stefanus. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kinere dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, "Kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah." Dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak, serta tua-tua dan ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, "Orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita." Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Renungan untuk kita hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 15. Judulnya, ketika pelayan bertumbuh, karakter harus makin bersinar. Pertumbuhan jemaat Yerusalem luar biasa. Jumlah murid makin bertambah banyak setiap hari. Itu kabar baik. Namun Alkitab jujur, begitu jemaat bertumbuh timbul persoalan. Orang Yahudi berbahasa Yunani merasa janda-janda mereka diabaikan. Konflik dalam gereja bukan hal baru. Gereja pertama pun mengalaminya. Ini mengajarkan suatu hal penting. Pertumbuhan pelayanan akan selalu diiringi tantangan. Semakin besar pekerjaan Tuhan, semakin besar pula potensi gesekan di antara kita. Pertanyaannya bukan kenapa ada masalah, melainkan bagaimana kita meresponnya. Rasul-rasul tidak menutup mata atau membela diri. Mereka menata ulang pelayanan dengan bijaksana. Mereka sadar tugas mereka bukan semua hal sekaligus. Mereka harus prioritaskan doa dan pelayanan firman. Itu bukan berarti melayani meja itu rendah, tapi sebagai pelayan memiliki panggilan dan perannya. Karena itu dipilih 7 orang yang penuh roh dan hikmat, bukan sekedar yang jago mengatur logistik. Mereka harus punya karakter kuat dan hidup yang dipenuhi Roh Kudus.
Stefanus menjadi contoh terbaik. Ia bukan cuma pelayan meja, ia dipakai Tuhan lewat kuasa dan mujizat. Artinya setiap pelayanan sekecil apapun Tuhan bisa pakai secara luar biasa saat Roh Kudus yang memimpin. Lalu datanglah penentang. Ketika Tuhan bekerja, iblis tidak tinggal diam. Orang-orang dari berbagai wilayah menuduh Stefanus. Mereka bersuara jawab, tapi tidak sanggup melawan hikmat yang keluar darinya. Ketika hikmat berasal dari Roh Kudus, tak ada argumen yang bisa menundukkannya. Maka mereka memainkan fitnah. Saksi palsu dihadirkan. Stefanus difitnah menghina bait Allah dan hukum Taurat. Ini mirip yang terjadi pada Yesus. Pelayanan Kristus berjalan di jejak Kristus. Kesetiaan pada Tuhan bisa membawa kita pada konflik yang tidak adil. Namun lihat penutupnya. Saat semua mata menatap Stefanus dengan penuh tuduhan, wajahnya seperti malaikat. Dalam tekanan, kemuliaan Tuhan makin terlihat jelas di hidupnya. Ketika dunia ingin menjatuhkan seorang yang setia, Tuhan justru membuat sinar kemuliaan memancar dari muka anaknya. Inilah undangan besar bagi kita hari ini. Ketika pelayanan bertumbuh, biarlah hati kita tidak mudah tersinggung, tidak cepat marah, tidak sibuk berebut perhatian. Kita dipanggil bukan sekedar sibuk dalam pelayanan, tapi sungguh-sungguh dipenuhi roh dan hikmat. Di tengah konflik, biarlah kita tetap memancarkan wajah yang penuh kasih, damai, dan kemuliaan surga. Dunia bisa saja menyeret kita, memfitnah kita, salah mengerti kita. Namun ketika Roh Kudus memimpin, hidup kita menjadi kesaksian yang lebih kuat daripada 1000 kata. Semoga gereja hari ini belajar dari gereja pertama. Ketika ada masalah, kita tidak saling menjatuhkan. Kita saling menolong menemukan tempatnya dalam pelayanan. Setiap panggilan itu mulia jika dilakukan dengan hati yang benar. Tuhan tidak mencari orang yang populer. Tuhan mencari hati yang percaya penuh, seperti Stefanus. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.